Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab yang kedua, pelajaran matematika, yaitu kita akan membahas tentang statistika. Statistika di sini adalah salah satu bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang pengolahan data. Jadi ini sebenarnya masih masuk dalam matematika wajib. Jadi kemarin saya bilang ya, jadi ini kita mengurutkan yang menurut saya yang lebih gampang dulu yang akan kita bahas. Jadi gitu. Oke, kita lanjutkan. Hal-hal yang akan dipelajari dalam materi statistika atau bab statistika di sini ada seperti ini, ada pengukuran sama pengolahan data. Pengukuran di sini nanti membahas tentang ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data di sini ada min, median, dan modus. Kemudian sedangkan untuk ukuran penyebaran data nanti ada jangkauan, kuartil, dan sebagainya seperti yang ada di kode yang ini. Sebenarnya untuk ukuran pemusatan data itu ada ketambahan lagi namanya kuartil. Kuartil sendiri nanti dibagi menjadi 3, ada kuartil bawah, kuartil tengah, sama kuartil atas. Jadi sebenarnya di sini ada 6 macam. Kemudian untuk pengolahan data itu ada istilah pengumpulan data sama penyajian data. Untuk bagian pengumpulan data tidak akan saya bahas karena kita masuk ke statistika perhitungan atau di SMA, jadi untuk pengumpulan data sementara saya skip dulu. Saya akan masuk ke penyajian data dulu, baru kemudian nanti ke pemusatan data, kemudian yang terakhir adalah penyebaran data. Oke. Secara pengertian, statistika itu adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika terapan yang membahas metode ilmiah tentang cara bagaimana mengumpulkan, bagaimana mengelompokkan, bagaimana menyusun dan menyajikan data sampai pengambilan kesimpulan yang sah atau di sini namanya sahih. Untuk kelas 12 atau matematika kelas 12 kita hanya fokus ke tiga subbab dari statistika. Yang pertama adalah penyajian data, pemusatan data, sama penyebaran data saja. Cuma ada yang kita bahas 3 ini saja. Nah, penyajian data itu apa? Jadi kita anggap data itu sudah dapat. Ya, datanya kita sudah dapat. Ketika kita sudah mendapatkan data, agar data itu bisa disajikan, jadi gampang untuk dipelajari oleh orang lain, maka data itu harus disajikan semenarik mungkin. Ada beberapa cara bentuk dalam penyajian data. Nah, contohnya seperti ini. Ini namanya tabel atau diagram batang. Kalau ini diagram lingkaran. Kalau yang ini namanya diagram garis. Ini semuanya awalnya ya bukan seperti ini, tapi tetap awalnya adalah data mentah. Contohnya misalkan seperti ini. Ketika pemilihan presiden, ada calon 1 sama calon 2. Pengumpulan datanya bagaimana kalau pemilihan presiden? Ya pencoblosan itu tadi. Nah, ketika sudah dilakukan proses pencoblosan, biasanya kalau sore atau siang itu kan sudah ada istilahnya adalah quick count. Jadi hitung cepat. Hitung cepat kan biasanya kalau di TV-TV kan sudah ada persentase kan, ada tabelnya, ada diagram batangnya, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, itu kan sudah ada. Nah, itu namanya penyajian data. Jadi dengan menyajikan data, orang lain itu bisa lebih gampang memahami data tersebut. Nah, ini contohnya ya tadi, saya ulangi, ini adalah diagram batang, ini lingkaran, ini garis. Ada lagi bentuk penyajian data, ini namanya tabel. Tabel pun itu juga ada 2 macam. Tabel distribusi tunggal, kalau ini distribusi kelompok. Untuk tunggal, berarti kan di sini kayak gini aja kan, berat badan 40 kg, ada 6 orang, misalkan seperti itu. Yang berat badannya 41, ada 12 orang, dan seterusnya. Ini namanya tabel distribusi tunggal. Nah, yang sebelah kanan ini namanya tabel distribusi
kelompok. Kenapa kok disebut kelompok? Karena datanya itu dikelompokkan. 41 sampai 45 ada 3 orang. Misalkan seperti itu ya. Kemudian 46 sampai 50 ada 6 orang. Dan seterusnya. Ya, ini kan dikelompokkan. Ini namanya kelompok, kalau ini namanya tunggal. Nah, karena tadi kita membahas tentang tabel distribusi kelompok, jadi untuk selanjutnya itu memang kita lebih banyak membahas tentang tabel distribusi frekuensi kelompok, yaitu yang ini. Yang ini ya, yang sudah dikelompokkan. Nah, data yang sudah dikelompokkan di sini sebenarnya tiba-tiba jadi data seperti ini. Tetap awalnya adalah data tunggal. Cuma biar lebih gampang dipahami orang lain, maka dibuat tabel distribusi kelompok, jadi dikelompokkan. Nah, ini komponen-komponen yang ada di tabel distribusi frekuensi. Ini frekuensi tadi ya. Yang pertama, ini namanya kelas. Jadi 41 sampai 45 ada 3 orang, ini kelas pertama. 46 sampai 50 ada 6 orang, berarti ini kelas kedua. Kelas ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi untuk data ini ada atau kelasnya ada 6. Namanya kelas ya, jadi seperti ini. Terus apa lagi? Ini namanya interval. Interval itu apa? Jadi interval itu adalah jangkauan, bukan jangkauan ya. Jadi ada berapa banyak angka yang ada di masing-masing kelas. Ya. 41 sampai 45. Ini ada berapa intervalnya? Cara ngitungnya adalah 41, 42, 43, 44, 45. Jadi ada 5. Di kelas yang kedua, intervalnya juga pasti ada 5, yaitu 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55 dan semuanya di sini intervalnya 5, 5, 5, 5 dan memang wajib sama. Kalau ada yang nggak sama, berarti tabelnya salah. Ini intervalnya ada 5. Kemudian 41, 46, 51 dan seterusnya ini namanya tepi bawah. Jadi angka-angka yang ada di depan ini namanya tepi bawah. Sedangkan angka yang di belakang di sini, jadi yang belakangnya itu namanya tepi atas. Tadi saya bilang bahwa ketika kita membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, jadi yang ini tadi, tidak tiba-tiba, oh saya mau membuat tabel 41 sampai 45, enggak, bukan seperti itu. Tapi memang sebenarnya tabel ini awalnya itu dari data mentah. Ya, dari data mentah. Gimana cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok? Nah, ini langkah-langkahnya. Kok langkah-langkahnya ada banyak? Enggak, tapi gampang sekali kok ini. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan data. Jelas ya, kalau nggak ada datanya, ya mana bisa dibuat jadi tabel distribusi. Yang kedua, mengurutkan data, boleh dari terbesar atau dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Terserah, pokoknya diurutkan. Kemudian, membuat kelasnya, jadi penentuan kelasnya. Kelasnya ini sudah ada rumusnya, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N di sini adalah banyaknya data. Kalian boleh menggunakan ini pakai kalkulator, boleh. Sedangkan untuk interval kelasnya, rumusnya adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas ini tadi, dibagi K, maksudnya gitu. Jadi nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum dibagi dengan jumlah kelas. Baru setelah itu melakukan perhitungan. Akan saya contohkan, ini misalkan data mentahnya seperti ini ya, ini data mentah. Ada 100 data. Nah, dari 100 data ini, data tunggal, akan kita bentuk menjadi tabel distribusi frekuensi menggunakan langkah-langkah yang ini tadi. Langkah pertama, mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan datanya kita anggap sudah ada, ini mengumpulkan data. Step yang kedua adalah mengurutkan.
Untuk proses pengurutan data di sini, saya akan menggunakan Excel agar kita bisa agak terbantu, karena kebetulan datanya lumayan banyak, yaitu ada 100 data. Jadi ini langsung saya pakai Excel. Nah, ini sudah saya copy seluruhnya, datanya kan ini, ada 100. Biar gampang atau biar bisa diurutkan datanya, data-data ini harus dijadikan dalam satu kolom. Ya, jadi kalian bisa copy saja, jadi satu, di copy, dan seterusnya, sampai ada 100 datanya, 100 data sudah di copy. Setelah itu diurutkan, jadi bisa di blok, kemudian klik data, di sort. Kolom L, karena di sini kolom L ya, kolom L, smallest to large. Jadi dari yang terkecil ke yang terbesar, baru kemudian oke. Nah, ini sudah diurutkan. Jadi data terkecilnya 66, data terbesarnya adalah 98. Nah, setelah diurutkan, step yang ketiga adalah menentukan kategori kelas. Jadi menentukan banyaknya kelas. Nah, kebetulan untuk banyaknya kelas di sini kan pakai rumus ini, ya. Jadi di sini sudah saya berikan caranya, hitung-hitungannya. Kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini apa? N di sini adalah banyaknya data. N-nya 100, log 100 nilainya adalah 2. Dapat dari mana? Boleh kalkulator. Setelah itu 3,3 dikali 2 nilainya 6,6 ditambah 1 sama dengan 7,6 atau dibulatkan jadi 8. Boleh dibulatkan jadi 8, Bu. Ya, dibulatkan dari 8 ya. Setelah itu menentukan intervalnya. Penentuan interval di sini sudah ada rumusnya juga kan? Data terbesar dikurangi data terkecil dibagi banyaknya kelas. Nah, di sini terbesarnya tadi 98, terkecilnya adalah 66 dibagi 7,6, dapat dari sini tadi. Sehingga didapatkan 4,2 atau dibulatkan jadi 4. Kelasnya ada 8, intervalnya ada 4. Ini tidak mesti saklek. Jadi artinya tidak mesti 8, tidak mesti 4. Bisa saja nanti tabelnya itu kelasnya jadi 9, kelasnya jadi 7, dan seterusnya. Kita nanti biasanya patokan saya itu pakai interval. Oh, intervalnya 4, berarti nanti berapapun banyaknya kelas yang dibuat, yaitu sudah benar. Yang penting intervalnya adalah 4 atau sesuai dengan perhitungan. Nah, balik lagi ke Excel. Setelah ketemu ini tadi, tinggal di data. Karena data terkecilnya tadi 66, saya copy. Nah, terkecilnya di sini 66. Jadi, mulainya otomatis di sini adalah mulainya 66 sampai berapa. Nah, sampai berapa ini tergantung intervalnya. Intervalnya tadi kan nilainya adalah 4 kan, jadi 66 sampai berapa agar intervalnya 4. Jadi ngitungnya manual boleh. 66, 67, 68, 69. Berarti di sini sampai 69. Setelah itu dilanjutkan yang berikutnya, otomatis kan 70 sampai berapa? Intervalnya 4 lagi. 70-nya juga dihitung ya. 70, 71, 72, 73. Jadi 73. Kemudian yang berikutnya lagi 74 mulainya. 74, 75, 76, 77. Ya, dan seterusnya sampai selesai gitu ya, sampai selesai. Nah, setelah itu step yang terakhir tadi adalah perhitungan. Perhitungan itu apa? Jadi dari data ini kalian hitung 66 sampai 69 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di sini ada 13. Nah,
Jadi boleh ditulis, oh frekuensi 66 sampai 69 ada 13 data. Kemudian 70 sampai 73. Jadi di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 70 sampai 73 ada 10 dan seterusnya seperti itu. Sehingga didapatkan data sebagai berikut. Yang ini ya. Nah, kok ini ada dua, jadi sebenarnya boleh saja kalian pakai tabel ini, hasilnya seperti ini, boleh pakai tabel yang ini. Kalau pakai tabel yang ini, nanti itu sampai 101, kok saya nggak enak ya, gitu loh. Jadi boleh, saya maunya nggak pengen sampai 101. Berarti nanti di sini biar nggak jadi 101, maka 60 yang awalnya 66, boleh saya kurangi. Jadi boleh pakai angka selain di data. Walaupun minimalnya tadi 66, kalian boleh menggunakan angka 64 atau 65. Jadi intinya adalah tidak saklek harus kelasnya ada 8. Coba dihitung sekarang. Kelasnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelas. Padahal kalau secara perhitungan, kelasnya di sini ada 8. Tapi ternyata ketika dihitung biasa, kelasnya ada 9. Jadi memang tidak mesti harus 8. Setelah itu, ini kan tadi tabel distribusi frekuensi kelompok. Dari sini kalian boleh menggambar dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Caranya ini kebetulan sudah saya gambar, jadi tinggal kalian blok saja datanya, kemudian di-insert, baru kemudian diklik ini dan seterusnya. Nah, sudah jadi, tinggal nanti dipilih-pilih saja yang menurut kalian bagus yang mana. Boleh diganti-ganti, kalau saya suka ganti-ganti warna biar bagus saja. Nah, dan seterusnya kayak gitu, digonta-ganti ya. Jadi terserah seperti ini. Nah, boleh digonta-ganti. Terus kalau mau data di diagram lingkaran gimana ya? Sama saja, di blok dulu, baru kemudian nah ini diagram batangnya. Diagram lingkarannya. Kemudian boleh digonta-ganti dan seterusnya. Terserah. Ini adalah salah satu bentuk penyajian data. Sementara seperti itu dulu saja untuk bagian pertama dari statistika, akan dilanjutkan di bagian yang kedua, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.